Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal kalam. Wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina wadzalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل نيتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, bersilaturahmi dan ngaji bersama-sama. Masya Allah, anugerah Allah yang sangat luar biasa. Patut kita syukuri. Kita tentu juga mengikhtiari, berusaha keras agar kita bisa istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji kita. Kita ngaji Nashihul Ibad. Sudah sampai di bab ketiga. Terakhir kemarin kita ngaji apa, Bu Maimunah? Kita mengaji bab 3 makalah ke-25 bagian tambahan, Ustadz. Iya. Bagian tambahannya yaitu berkata orang-orang arif yang selalu bersama Allah di mana saja berada. Orang arif itu berkata kesabaran itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, meninggalkan keluh kesah. Derajatnya sama dengan para tabi'in. Nah, itu baru rasanya sampai sana. Karena tabi'in ini mempunyai 2 makna. Yang pertama maknanya tabi'in ini adalah kelompok yang berjumpa dengan sahabat Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Yang kedua, makna tabi'in yang kedua ini adalah iktibar, mengikuti sunnah Rasul karena karena ketaatannya mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak berjumpa dengan Nabi. Nah, sampai di sana. Nah, Tabi'in yang kedua makna yang kedua dari tabi'in adalah makna yang kedua dari tabi'in artinya adalah iktibar. Berarti mengikuti sunnah Rasul karena ketaatannya mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun tidak berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu makna keduanya. Baik, terima kasih. Bukan iktibar tapi ittiba. Apa, Ustaz? Ittiba. Oh, ittiba. Bukan, tidak pakai R ya? Bukan pakai R. Beda lagi nanti maknanya. Oh, Ya. iya, iya. Ittiba. Ya, berasal dari kata ittaba'a yang artinya mengikuti. Orangnya, fa'ilnya, personnya, subjeknya namanya tabi'in. Orang yang mengikuti. Ya. Baik. Terima kasih, Bu Maimunah. Sama-sama, Ustaz. Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita lanjutkan ngaji kita di bagian keterangan dari makalah ke-25 yang ada di bab ke-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul arifin, telah berkata orang-orang yang ma'rifat billah, arif, ya, orang-orang yang bisa mempunyai ilmu untuk bisa arif mengetahui Allah Subhanahu wa taala.
As-sabru, kesabaran itu atau sabar itu, salatu maqamat. Ada 3 tingkatan atau 3 maqamat. Tarkus syakwa, meninggalkan keluh kesah. Wahia darajatut tabi'in, inilah derajat para tabi'in. Yang kemarin kita pelajari bagian pelajaran ini, yang pertama, derajat sabar yang level pertama adalah meninggalkan keluh kesah. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya apakah kita sudah termasuk orang-orang yang sabar, ya, atau kita bermuhasabah, mereview atau self review, menilai diri kita sendiri, ya. Apakah kita termasuk orang-orang yang sabar? Maka cek indikator pertama. Ini level atau derajat kesabaran level pertama, yaitu tarkus syakwa, meninggalkan keluh kesah. Kita tahu bahwa Allah mencintai, memuji, ya, memberikan derajat mulia kepada orang-orang yang sabar. Kita semua kepengen masuk kategori orang-orang yang sabar. Nah, kalau kita mau self-review, bermuhasabah, evaluasi diri, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang sabar? Cek indikator pertama, yang paling mudah. Kita suka mengeluh atau tidak? Nah, itu ya, Bu. Kalau masih sering mengeluh, apalagi hobi, nah itu masih punya PR banyak untuk disebut sebagai orang yang sabar. Itu baru derajat pertama. Ya. Bagaimana derajat kedua? Naik level nih. Sudah semakin jarang mengeluh atau bahkan hampirlah tidak pernah mengeluh. Ya, mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek indikator kedua. Naik level. Yaitu apa? Ini yang kita pelajari hari ini. Waridho bil makduri. Derajat yang kedua adalah ridho dengan al-makdur, perkara-perkara yang telah ditakdirkan. Wahia darajatuz zahidin, inilah derajat orang-orang yang zahid atau orang-orang yang zuhud. Para zahidin, orang-orang yang zuhud. Ya. Ridho dengan hal-hal yang telah ditakdirkan. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita refresh. Ya. Kenapa kita refresh? Karena saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, paham. Cuma kadang-kadang ya namanya manusia begitu ya. Kadang-kadang lupa, ya. Lupa bukan karena nggak tahu, ya, lupa karena lupa kesadarannya. Maka perlu kita refresh. Mari kita refresh understanding atau pengetahuan kita dan keyakinan kita terhadap pilar-pilar keimanan. Sejak TK kita belajar rukun iman ada 6. Salah satunya adalah beriman, percaya, iman itu artinya percaya, meyakini sepenuh hati,
terhadap takdir Allah, qada dan qadar Allah. Hafal, tahu, kalau diuji pasti juga lulus. Rukun iman ada berapa, Bu? 6. Rukun iman yang ke-6 apa, Bu? Percaya kepada takdir atau qada dan qadar Allah. Hafal semuanya. Nggak mungkin nggak tahu ya. Cuma kita sering lupa. Bukan lupa menghafalkan rukun ke-6 itu, tapi lupa menyadarinya dan meyakini. Buktinya apa? Buktinya kita sering marah-marah, kita terlalu sering komplain, ya. Bahkan panggilannya Mister Komplain karena senangnya apa saja dikomplain, diprotes. Terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Blaming others, menyalahkan orang lain. Ya. Bahkan menyalahkan Tuhan. Ini Tuhan ini, Allah ini masih jadi Tuhan nggak sih? Naudzubillah. Kok gini-gini amat sih sama saya? Ya. Susahnya hidup ini. Padahal saya kurang apa? Sholat sudah, puasa sudah, sedekah sudah, ngaji sudah. Masih diberi kesulitan hidup seperti ini. Ya. Itu tidak atau lupa, ya, lupa kesadarannya bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu adalah bagian dari ketetapan dan ketentuan Allah. Dan kalau kita protes, komplain dengan ketetapan Allah, malah komplain kepada Allah. Sadar nggak sih kalau sikap seperti itu mencederai keimanan kita kepada takdir Allah. Ya kan? Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, kok kita komplain. Nah, kebalikan dari itu adalah orang-orang yang ridho. Nah, itu yang menjadi indikator kesabaran level kedua. Bukan hanya tidak mengeluh, tapi makomnya sudah ridho. Ridho itu menerima dengan tulus, dengan ikhlas. Ya, al-maqdur apapun yang telah ditakdirkan kepada kita. Bisarra iwad dharra. Ya, khairihi wa syarrihi. Baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Baik dalam keadaan baik apa yang terjadi pada kita maupun dalam keadaan hal yang seolah-olah buruk di mata manusia, di mata kita hari ini. Sakit, ya kesulitan ekonomi, masalah keluarga, ya konflik sosial, musibah, bencana alam, ya itu yang tampaknya buruk di mata manusia dan di mata kita hari ini. Tapi bahkan orang-orang yang masuk level kesabaran level kedua ini, apapun yang terjadi itu ridho. Ya, ridho ini tulus menerima. Seandainya, nah ini sekarang poin-poin pengertian tulus menerima dan kata-kata takdir ini harus kita dalami, harus kita pahami maknanya, ya konsekuensinya. Pertama, ridho menerima takdir bukan berarti kemudian tidak berikhtiar. Itu salah besar. Ya, ini jebakan-jebakan Batman understanding terhadap ridho, ikhlas, percaya dan menerima takdir. Satu, bahwa percaya takdir, ridho, menerima itu tidak sama dengan tidak berikhtiar atau tidak ngapa-ngapain. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duko. Duko itu bahasa Jawa halus, artinya marah. Kepada sahabat yang kongko-kongko saja di masjid setelah sholat, karena menganggap bahwa sudah selesai beribadah, tinggal menunggu takdir Allah yang akan terjadi pada diri dia.
Sayyidina Umar pernah menghukum double seorang kriminal yang ketika ditanya, kenapa kamu melakukan kriminal? Karena ini sudah takdir Allah. Ya. Yang pertama, Rasulullah duka kepada orang yang tidak mau berikhtiar, tidak mau bekerja dengan bertopeng takdir Allah. Itu pertanda orang itu tidak memahami konsep takdir, atau orang itu sengaja mencari-cari ya alasan yang seolah-olah agamis, ya. Padahal dirinya sebenarnya males, nggak mau kerja, nggak mau ikhtiar. Ya maka kan Nabi duka. Ayatnya jelas. Fantasiru fil ard, surat Al-Jum'ah. Ya, kalau sudah selesai sholat, ya, maka fantasiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi ini untuk mencari ridho Allah. Artinya, sholat, ibadah, ya, keyakinan kita kepada Allah, itu adalah satu hal yang harus kita sempurnakan dengan ikhtiar kita sebagai manusia. Ini seperti dua keping, dua sisi mata uang yang berbeda, saling melengkapi. Ya kita nggak bisa mengatakan, oh, saya tinggal menunggu takdir Allah, saya sudah sholat. Terus kemanusiaan kita kemana? Kemanusiaan kita adalah ikhtiar kita sebagai manusia. Ya. Keyakinan kita kepada Allah, include di dalamnya adalah karena Allah sendiri. Yang kita imani, kita percaya, yang berfirman, fantasiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi ini. Maka udah Faisal itu sampai di Lampung, sampai di Palembang, sampai di Bukit Tinggi, sampai di Depok. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka intisyar, ya, berpencar di atas muka bumi untuk mencari ridho Allah, menjalankan tugas kemanusiaan kita. Maka dari itu, kalau ada hal yang seolah-olah di mata manusia itu buruk terjadi pada diri kita, gagal usahanya, gagal panennya, sempit rezekinya, customer nggak datang, utangnya numpuk. Selain kita mengadu kepada Allah dan berdoa kepada Allah, wilayah kemanusiaan kita adalah evaluasi. Kan tadi kita intisyar, kita yang berikhtiar. Ya, maksimalkan seluruh daya dan upaya kita. Ya, manusia dikasih otak, bisa mencari ilmu, pakailah ilmu. Pada saat berikhtiar itu, kalau dagang ya pakai ilmu dagang. Yang petani ya pakai ilmu tani. Yang guru ya pakai ilmu guru. Nggak punya, cari ilmunya. Ya, bukan wah itu kita bertani kan mengikuti takdir Allah. Apapun yang kita tanam nanti sudah Allah yang akan menumbuhkan. Ya itu satu sisi benar, tapi sisi yang lain jangan lupa. Ada sisi-sisi tanggung jawab kemanusiaan. Ya ikhtiar, dan kalau ada sesuatu terjadi, baik itu bagus maupun tidak bagus, maka karena ada sisi kemanusiaan ikhtiar, kita wajib evaluasi. Oh bagus, apa yang bisa bikin bagus? Ini kan tugas kita kan, makanya setiap bulan ada evaluasi. Manajer-manajer ya Pak Sita, ini tugasnya evaluasi Pak Aris, ya. Evaluasi bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Apa yang works, apa yang sudah sukses, apa yang masih jauh, kurang. Bukan hanya manajer di perusahaan, kita juga sehari-hari juga begitu. Apa ya yang bikin warung saya laris? Dagangan saya, oh ini ternyata faktornya ini. Apa ya yang bikin anak saya itu sopan, senang di rumah, belajar, rajin ngaji. Oh begini. Oh, yang sudah bagus kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Bisa kita share ke yang lain dengan semangat tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Oh, tapi kok hari-hari ini anak-anak saya jadi begini-begini, usaha saya jadi begini-begini. Perlu evaluasi. Oh, mungkin kemarin ada yang nggak pas. Masalahnya ini, jangan sampai diulangi lagi. Oh, sampai sekarang masih ada misunderstanding. Oh, harus dijelaskan. Ayo bicara one on one. Itu evaluasi, baik maupun buruk. Ya,
Yang baik kita lanjutkan, kita copy paste, kita tebarkan. Ya value-nya, sisi-sisi kesuksesannya, sharing best practice. Yang buruk, ayo kita evaluasi, jangan kita ulangi lagi. Itu bagian dari understanding kita terhadap takdir Allah. Ada pertanggungjawaban dan ada usaha untuk bisa lebih baik lagi setiap hari. Jadi ridho kepada takdir Allah bukan berarti kemudian, ya sudahlah, udah terjadi. Terus ngapain kamu? Ya gagal, ya udah gagal di takdir Allah. Saya percaya saja ini. Ya benar kita percayai, tapi bukan hanya selesai sampai kita percayai. Ingat, ya itu makna yang jelas-jelas tersurat dalam Al-Quran bahwa manusia punya tanggung jawab dalam ikhtiar itu. Ya. Termasuk juga semangat untuk menjadi semakin lebih baik setiap hari. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, maka evaluasi itu dalam rangka itu. Kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada takdir Allah, bukan kemudian apa-apa, ya sudah ini takdir Allah. Nah, tidak begitu. Justru, ini takdir Allah, ada wilayah kemanusiaan. Saya harus evaluasi dan saya harus semangat lebih baik lagi hari ini daripada kemarin dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Begitu. Itu understanding seorang mukmin sejati. Masih banyak sisi-sisi yang lain, ya. Salah satu tipsnya bagaimana agar kita selalu merasa nyaman, ya bahagia, ya ini ridho kepada takdir Allah. Dan salah satu tips cara untuk bahagia, ridho terhadap takdir Allah adalah kita berpositive thinking dan selalu yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik. Pasti yang terbaik untuk itu. Ada apa saja. Yang kadang-kadang hari ini mungkin kita nggak tahu. Tapi kalau sebagai seorang mukmin, ini kan kelebihannya orang mukmin, beriman. Saya yakin bahwa ini pasti yang terbaik saya. Maka kita sudah nyicil ayam. Nah, nyicil ayam itu nyicil tenang, nyicil bahagia. Mungkin kita akan tahu besok, mungkin kita akan lusa. Oh iya ya, kemarin kenapa saya nggak lulus diterima di Fakultas Kedokteran? Itu Ustadz siapa yang dari Makassar itu, yang suka ngomong beleng-beleng gitu. Pernah Latif, Ustadz. Dasar Latif. Ustadz Dasar Latif. Oh pernah kecewa sekali. Udah belajar, udah berdoa, udah puasa, nggak terima di Fakultas Kedokteran. Saat itu dia kecewa. Mulai di Fakultas Ilmu Komunikasi dengan hati yang kecewa dan protes bahkan pada Tuhan. Ya. Tapi beberapa bulan kemudian beliau melihat kecelakaan di pinggir jalan, langsung pingsan beliau. Baru setelah siuman dia, alhamdulillah. Loh kok siuman? Alhamdulillah. Ingat, rupanya dulu Allah nggak kasih kuliah di Fakultas Kedokteran biar nggak sering-sering pingsan. Coba bayangkan kalau dia kuliah di Fakultas Kedokteran, praktek, tiap hari pingsan tuh di rumah sakit. Kan bikin repot orang lain. Dan kemudian ketika dia lulus doktor di Fakultas Ilmu Komunikasi, semakin yakin, oh ini jalur yang terbaik untuk saya. Allah berikan. Nah kadang-kadang kita begitu, kita tahu. Hikmah datang belakangan karena hikmah itu bukan pendaftar, tahunya di awal. Karena hikmah malah di belakang. Kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi modalnya orang yang beriman, meskipun belum tahu hari ini, modal yang belum yakin, percaya, udah bahagia. Oh iya, nggak apa-apa. Besok kita lebih baik lagi, kita usahakan lebih baik, kita ikhtiar lebih baik, kita evaluasi lebih baik lagi. Tapi yang sudah terjadi, ini pasti yang terbaik untuk kita. Ayo sambil besok kita berusaha. Fastabiqul khairat. Begitu orang yang beriman. Modalnya begitu. Karena Allah sendiri berfirman, manusia itu ya kadang-kadang, kita ini yang dilihat hari ini, seolah-olah buruk, padahal itu adalah kado terindah untuk kita. Sebaliknya, mungkin manusia melihat ini buruk, ya, seolah ini baik, ya, seolah ini baik dikejar-kejar, tapi sebenarnya itu bukanlah yang terbaik untuk kita. Nah, Allah yang tahu, dan karena Allah yang tahu dan kita meyakini Allah memberikan yang terbaik kepada kita, maka apapun yang sudah terjadi itu pasti paket kado terindah untuk hidup kita. Termasuk pasangan kita, keluarga kita. Dan waduh, aku nyesel bu kalau sampean gitu. Jangan sampai. Ya, istri kita, suami kita adalah orang yang terbaik yang telah diutus oleh Allah untuk mendampingi kita
di dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita. Nah, itu sudah jam 6:04. Ya, masih banyak aspek. Ya, tapi kita pelajari yang bagian inti dulu itu. Kita praktekkan, kita resapi, ya, kita amalkan, mudah-mudahan menjadi sumber kebahagiaan kehidupan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kurang dan kekhilafan. Amin, ya Rabbal Allahumma alamin. ila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.